Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas asesmen dan intervensi psikologi. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Al-Hafiz. Dan berikut ini ada rekan-rekan kami, yaitu Satria Maulana, Tiara Salsabila, dan Sabrina. Pada materi pertama ada asesmen. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Di dalam asesmen psikologi terdapat prosedur observasi, wawancara, memberi satu alat atau seperangkat instrumen, tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian atau pemeriksaan psikologi. Intervensi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana berdasar hasil asesmen untuk mengubah keadaan seseorang, kelompok, atau masyarakat yang menuju kepada perbaikan atau mencegah memperburuknya suatu keadaan. Penggunaan asesmen. Teknik asesmen psikologi yang digunakan oleh psikolog adalah dengan wawancara atau observasi. Pemberian satu alat dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang diisyaratkan, penelitian, manfaat dan teknik penggunaan. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses asesmen. Yang pertama ada konstruksi tes, ada validitas dan realitas. Yang kedua ada administrasi dan kategori tes. Yang ketiga kategori alat tes dalam psikodiagnostik. Informed consent dalam asesmen psikologi. Yang pertama ada psikolog harus melakukan informed consent sebelum melakukan asesmen. Informed consent dapat tidak dilakukan dalam situasi tertentu antara lain. Yang pertama, merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebuah lembaga. Yang kedua, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Selanjutnya, informed consent dalam asesmen psikologi. Psikologi harus melakukan informed consent sebelum melakukan asesmen. Informed consent dapat tidak dilakukan dalam situasi tertentu antara lain 1. Merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sebuah lembaga. Kedua, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis. Ketiga, pelaksanaan asesmen diatur oleh pengaturan pemerintah atau hukum. Interpretasi hasil asesmen. Yang pertama, psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa, dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Selanjutnya ada data asesmen psikologi. Data asesmen psikologi adalah data alat atau instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan, serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Selanjutnya, hasil asesmen psikologi. Hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada penggunaan layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Selanjutnya, menjaga alat, data, dan hasil asesmen. 1. Psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik. Kedua, psikolog atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, yang telah tertuang dalam kode etik ini. Ketiga, psikologi atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku,
serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Selanjutnya, kualifikasi konselor dan psikoterapi. Konselor atau psikoterapis adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk menjalankan konseling psikologi atau terapi psikologi yang akan dilaksanakan secara mandiri atau masih dalam supervisi untuk melaksanakannya sesuai dengan kaidah pelaksanaan konseling psikologi atau psikoterapi tersebut. Yang kedua, mengutamakan dasar-dasar profesional. Yang ketiga, memberikan layanan konseling atau terapi kepada semua pihak yang membutuhkan. Dan yang terakhir, mampu bertanggung jawab untuk menghindari dampak buruk akibat proses konseling atau terapi yang dilaksanakannya terhadap klien. Berikut tadi adalah presentasi yang telah kami berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.